Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereaksi video yang viral mengenai Abah Aos ya. Ini pernyataan-pernyataannya membagongkan ya, banyak sekali di sosial media. Baru-baru ini yang viral dari pernyataan Abah Aos mengharamkan mendoakan Palestina, bahkan dikatakan dosa besar katanya doakan Palestina. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Astagfirullahaladzim, sampai segitunya ya sama orang-orang Palestina. Setahu saya orang yang gak suka dengan perjuangan orang-orang Palestina itu ya orang-orang yang pro terhadap Israel, terhadap Yahudi teman-temannya. Coba kita simak dulu nih videonya. Katanya sih ini acaranya di Masjid Istiqlal. Lagi-lagi Masjid Istiqlal teman-teman. Orang-orang yang kontra terhadap Palestina selalu saja ada di Masjid Istiqlal gitu ya. Coba kita simak dulu nih ya videonya. Sekarang jihadul akbar. Sekarang waktunya jihadul, perang terbesar. Bukan perang otot, perang otak. Perang terbesar bukan perang otot tapi perang otak. Perang otot sudah diharamkan oleh agama. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Tidak tumut kepada Rasulullah. Nembak duluan, nembak duluan. Orang. Jadi Abah Aos ini mengharamkan untuk mendukung Palestina, mendoakan Palestina karena menganggap orang-orang Palestina itu nyerang duluan, nembak duluan gitu ya. Coba kita simak nih ya. Kita ulang lagi nih videonya. Makanya Allah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Kenapa? Kenapa? Tidak tumut kepada Rasulullah. Nembak duluan, nembak duluan. Orang Islam tidak boleh nembak duluan. Kalau ditembak, jangan mundur. Itu Islam. Roja'na, kita semua telah pulang mina jihadil aswar. Kita sekarang sudah pulang. Jadi menurut Abah Aos, yang penjajah siapa? Yang penjajah itu Yahudi atau Israel? Nembak duluan katanya. Ya Allah, seluruh dunia tahu bahwa yang terjajah itu adalah masyarakat Palestina. Pak gimana ini ya Allah? Apa nggak ada yang ngasih tahu ke Abah Aos nih ya? Dari perang paling kecil ila jihad akbar, menurut perang terbesar. Jihadun nafsi yang tadi disebut-sebut di Fadlul Zuhur. Tangan nafsu. Partai sekarang lawannya kita. Alhamdulillah di faddalana katsir. Apa ini? Kalau dalam pewayangan sekarang perang Bratayuda. Apa tuh? Perang saudara. Dulu dijajah oleh Belanda, kita sendiri, orang kita sendiri. Makanya ini kita senjatanya dipakaikan, jangan hilang kecuali dengan kepalanya. Itu Abah. Pakai ini. Umi sholat lupa tidak pakai kupluk, balik lagi tidak sah sholatnya. Sholat kalau tidak pakai kupluk tidak sah sholatnya ya. Ini katanya kupluk merah putihnya ini ya. Maklumat pengusaha Abah yang sudah punya pakai peci, yang sudah punya peci merah putih dan yang sudah punya kupluk merah putih, kalau sholat mesti dipakai. Karena kalau tidak dipakai peci merah putihnya atau kupluk merah putihnya bagi yang sudah punya, maka sholatnya tidak sah. Nah, jadi jamaahnya Abah Aos ini wajib hukumnya menggunakan kupluk merah putih kalau mau sholat. Kalau nggak pakai kupluk ini tidak sah sholatnya katanya. Kalau lagi perang, teman kita menanggalkan senjata, tembak langsung. Perang. Itu perang saudara. Perang paling bahaya, paling bahaya. Perang melawan partai, kata PAR. Kata yang paling jelek, suara partai, suara paling jelek, kaki partai, kaki paling jelek, tangan nulis partai, tangan paling jelek. Apalagi dengan uangnya. Sekarang anak masih suci diracun dengan makanan gratis,
7.500. Uang dari mana itu? Jangan enak-enak anak kita diracun. Oke. Intinya kita sudah tahu teman-teman ya, Pak Abah Aos ini mengharamkan untuk mendoakan Palestina karena menurut Abah Aos yang menyerang duluan itu orang-orang Palestina. Jadi ya secara tidak langsung mungkin menganggap bahwa orang-orang Palestina ini yang menjajah orang Yahudi. Waduh, kebalik ini Pak. Terus dia bilang perang yang paling utama sekarang adalah perang pemikiran melawan partai. Kok ada kalimat ujungnya itu ya, jelek banget ya. Perang paling bahaya. Perang melawan partai. Kata PAR, kata yang paling jelek. Suara partai. Teman-teman, kita tidak bisa memaksa Abah Aos itu untuk menjadi pendukung Palestina. Dia mau mengharamkan mendukung Palestina, bahkan menganggap dosa mendukung Palestina, ya sudahlah, itu hak dia. Akan tetapi yang jadi persoalan di sini, narasi yang diangkatnya tidak tepat. Ini keliru mengatakan bahwa orang-orang Palestina lah yang menyerang duluan, orang-orang Palestina lah yang menembak duluan. Padahal bertahun-tahun lamanya seluruh dunia menyaksikan apa yang terjadi di Palestina, yaitu para Zionis menggenosida umat Islam Palestina. Jadi jelas sekali penjajahan yang mereka lakukan, teman-teman. Kalaupun seandainya orang-orang Palestina itu tidak beragama Islam, mereka non-Muslim, tetap kita mendukung orang-orang Palestina karena mereka adalah orang-orang yang terjajah, teman-teman, yang butuh pertolongan. Setidaknya dengan doa kita semoga mereka bisa merdeka. Jadi dukungan kita kepada orang-orang Palestina itu bukan karena hanya sebatas kita seagama, tidak. Tapi di balik itu semua ada yang namanya kemanusiaan. Penjajahan yang terjadi di Palestina itu tidak manusiawi sama sekali. Anak-anak dihabisi, perempuan diperkosa, orang-orang mau sholat nggak boleh. Coba perhatikan, setiap Ramadan selalu ada penyerangan dari kaum Zionis. Jadi jelas sekali siapa yang terjajah. Kalaupun ada perlawanan dari orang-orang Palestina, jangan dijadikan fatwa untuk mengharamkan mendukung mereka. Ya wajarlah orang dijajah lalu melawan. Bukankah seperti itu yang terjadi di Indonesia juga? Dulu kita dijajah juga kan, lalu kita melawan. Sampai pada akhirnya kita bisa merdeka sampai saat ini. Yang selalu kita rayakan kemerdekaannya 17 Agustus. Coba, siapa yang berani memfatwakan bahwa apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita itu haram, nggak boleh didoakan? Makanya Abah tidak mendoakan sama Palestina. Haram mendoakannya. Dosa besar. Pak, silahkan saja. Anda kalau tidak mau mendoakan Palestina, tidak mau mendukung Palestina, silahkan saja. Tapi jangan bikin fatwa-fatwa ngawur. Bawa-bawa nama Islam lagi. Ini memperburuk citra umat Islam di Indonesia, teman-teman. Kalau Anda mau menjadi pendukung Zionis, ya sudah, itu pribadi Anda gitu loh. Jangan menyatakan atas nama agama, jangan berfatwa atas nama agama. Karena jelas kalau mau dilihat dari sisi agama maupun negara, kita ini semestinya mendukung umat Islam Palestina. Belakangan ini memang terbongkar semua ya, siapa yang ada di barisan Zionis, teman-teman. Jelas sekali siapa yang berangkat ke sana, ketemu dengan pemimpin Zionis, salam-salaman gitu ya, duduk berdua berdiskusi, entah apa yang didiskusikan, yang jelas amplopnya gede itu ya. Belakangan ini terbongkar semua, teman-teman. Dan hal ini tentu bukan suatu kebetulan, melainkan memang Allah bongkar semua untuk menjadi pengetahuan buat kita. Mau ikut yang mana? Allah sudah buka nih kedoknya orang-orang ini. Kalian mau ikut nggak? Ya terserah kalian, kembali kepada diri kalian, dengan siapa kalian akan berkelompok, dengan siapa kalian akan berpegang teguh sampai pada akhirat nanti. Kalau saya sih nggak mau ya, nanti di akhirat digolongkan sama orang-orang Zionis. Nauzubillahi min dzalik. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.